Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan ketiga kelas 8. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, Ibu rasa kalian pasti sudah menyiapkan buku LKS dan buku catatannya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Kemarin Ibu udah sampaikan loh, hari ini kita akan belajar tentang apa atau materinya apa. Iya, jadi hari ini kita belajar tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini ada 6 pembagian. Ada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian ada administrasi, militer dan politik, kemudian ada perkembangan bidang sosial dan ekonomi, kemudian ada sosial budaya, kemudian ada faktor-faktornya, dan yang terakhir adalah mengambil ibrah dan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa dapat menyebutkan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menyimpulkan dari pembelajaran perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pembahasan kita pada hari ini ada 3 subbab atau ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua kemajuan ilmu agama Islam, kemudian yang ketiga adalah kemajuan ilmu atau di bidang pendidikan. Kita bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dimulai ketika pemerintahan di bawah kekuasaannya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau adalah khalifah yang sangat cinta, yang sangat suka terhadap ilmu pengetahuan atau pendidikan. Jadi beliau memanfaatkan jabatan beliau atau kesempatan beliau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Nah, di sini ada 6 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ialah adanya asimilasi antara orang Arab dengan bangsa lainnya yang terlebih dahulu sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah berdirinya pusat studi dan kajian yang diberi nama dengan Baitul Hikmah. Nanti kita akan bahas ya apa itu Baitul Hikmah di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah pandangan terhadap ilmu yang tinggi atau yang sangat mulia. Jadi khalifah ataupun orang-orang pada zaman dulu, pada masa Daulah Abbasiyah ini, mereka menganggap ilmu adalah suatu hal yang sangat dicintainya dan yang sangat mulia. Selain itu juga para khalifahnya atau para pemimpinnya ini memberikan kesempatan untuk rakyatnya ataupun warganya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah adanya wazir. Wazir ini seperti kita bahas sebelumnya adalah koordinator pemerintahan yang juga mengurusi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah dibentuknya Majelis Munazarah pada masa Abdullah Al-Ma'mun yang digunakan sebagai tempat pengkajian hukum agama. Jadi Majelis Munazarah ini digunakan untuk membahas ataupun mengkaji tentang hukum-hukum agama. Misalnya untuk memutuskan suatu kejadian atau suatu benda ini hukumnya apa, seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih kayak MUI ya kalau di Indonesia. Yang keenam ialah para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga banyak buku yang dikarang dalam berbagai jenis pengetahuan. Jadi khalifahnya ini juga bukan khalifah yang
yang biasa saja gitu. Jadi khalifah pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah khalifah-khalifah yang mempunyai ilmu yang tinggi. Jadi beliau-beliau ini mengarang pengetahuan, mengarang buku, dan juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun cabang-cabang yang mengalami perkembangan pada bidang ilmu pengetahuan ini, yang pertama adalah kedokteran atau bidang kedokteran. Nah, salah satu ilmuwan yang terkenal pada masa itu, pada masa Daulah Abbasiyah itu adalah Ibnu Sina. Walaupun masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lain, kita akan bahas itu mungkin beberapa minggu ke depan. Nah, Ibnu Sina ini adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Kemudian ada juga tentang penyakit TBC dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang beliau temukan. Kalian bisa baca-baca nanti. Bidang kedokteran ini mulai mendapat perhatian lebih ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini beliau mengidap penyakit yang disebut dengan dispepsia. Jadi penyakit ini tuh sudah diderita oleh Khalifah sudah bertahun-tahun gitu. Kemudian beliau merintahkan para dokter untuk menyembuhkannya dan ternyata berhasil. Nah, sejak saat itulah bidang kedokteran ini mendapatkan tempat atau mendapat perhatian lebih gitu. Yang semulanya bidang kedokteran ini di Jundi Sapur berpindah ke Baghdad gitu. Sebagai kita ketahui bahwa Baghdad itu adalah pusat kekuasaan masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah filsafat. Nah, filsafat ini adalah bidang keilmuan yang membahas lebih mendalam mengenai hakikat adanya suatu hal. Nah, adapun para ahli filsafat ini disebut dengan filosof. Jadi, ilmu filsafat, orang yang pelajari tentang ilmu filsafat atau orang yang ahli dalam bidang filsafat ini dinamakan dengan filosof. Ilmuwan yang terkenal pada bidang filsafat ini adalah Aristoteles yang berasal dari Eropa. Sedangkan ilmuwan muslim filsafat yang terkenal antara lain ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu nanti. Nah, bidang yang ketiga adalah bidang kimia. Nah, bidang kimia ini fokus ilmuannya ialah memperkenalkan eksperimen objektif yang sebelumnya orang Yunani berspekulasi. Jadi sebelumnya eksperimennya itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yunani, namun mereka berspekulasi atau beranggapan ragu-ragu hasilnya itu. Lalu para ilmuwan muslim kimia itu melakukan eksperimennya dengan lebih mempertegas eksperimen tersebut. Kemudian bidang yang keempat adalah bidang matematika. Nah, salah satu atau dari banyaknya ilmuwan matematika, kemudian dari Islam, itu yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah penemu angka 0 dan aljabar beserta dengan hasabah. Nah, mereka ini berasal dari India. Kemudian yang kelima adalah astronomi, bidang astronomi atau bidang ilmu falak. Nah, ilmu falak ini sebenarnya sudah mulai dikembangkan atau sudah mulai ada tuh pada masa Daulah Umayyah. Namun mengalami perkembangan yang pesat ketika berada di masa Daulah Abbasiyah. Seperti itu. Karena ilmu falak ini ditempatkan menjadi kajian ilmu kedua setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Tujuan ilmuwan muslim mempelajari atau mengembangkan ilmu astronomi ini ialah untuk menyempurnakan atau berkaitan dengan kesempurnaan menjalankan ibadah seperti mengetahui arah kiblat, kemudian waktu sholat, penentuan kalender, dan banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah kemajuan ilmu agama atau pengetahuan Islam. Nah, di sini ada 6 ilmu yang mengalami perkembangan pada saat Daulah Abbasiyah berlangsung. Yang pertama adalah ada ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, yaitu dari segi sanad atau susunan perawinya. Misalnya dari Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad. Nah, itu susunannya itu namanya sanad. Kemudian dari segi perawinya, yaitu dari segi orang yang meriwayatkannya. Kemudian ada dari segi isi hadis atau matan dan lainnya. Kalian akan pelajari ini nanti mungkin di mata pelajaran Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah ada ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ini adalah ilmu yang pelajari tentang makna dari ayat suci Al-Quran. Selain itu juga mempelajari tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat atau surah.
kemudian hukum, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang pelajari tentang hukum atau sumber ataupun ketentuan suatu hal, baik itu perbuatan ataupun benda. Misalnya mencuri itu hukumnya apa? Nah, itu di fikih akan dibahas ya di mata pelajaran fikih. Nah, hukum yang ada di Islam itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, kemudian ada mubah, makruh, dan yang terakhir ada haram. Nah, kalian akan bahas atau kalian akan pelajari lebih dalam lagi di mata pelajaran fikih. Yang keempat ialah filsafat Islam. Nah, filsafat ini merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Nah, manfaat dari ilmu ini ialah untuk menemukan hakikat dari segala sesuatu tadi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bidang atau ilmu tasawuf. Nah, ini adalah ilmu yang pelajari untuk atau cara membersihkan hati serta pikiran agar dapat lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menjalaninya disebut dengan sufi. Jadi orang yang menjalani ilmu tasawuf ini dinamakan dengan sufi. Kalau filsafat tadi kan filosof. Kalau tasawuf ini sufi. Namun ilmu tasawuf ini tidak semua orang bisa atau langsung belajar ilmu tasawuf. Ada step by stepnya untuk melajari ilmu tasawuf ini. Kemudian yang keenam adalah sejarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa ilmu sejarah itu adalah ilmu yang pelajari tentang masa lalu, baik itu yang berkenaan dengan tempat, waktu, ataupun pelaku terjadinya peristiwa tersebut. Itu dinamakan dengan ilmu sejarah. Yang terakhir ialah kemajuan di bidang pendidikan. Nah, lembaga pendidikan pada masa itu ada 2. Yang pertama ada maktab atau kutab, dan yang kedua adalah pendalaman atau tingkat pendalaman. Nah, maktab atau kutab ini setara dengan sekolah dasar. Jadi anak-anak biasanya belajar di kutab ini adalah mereka yang pelajari tentang dasar-dasar bacaan, kemudian menulis, membaca, menghitung gitu, serta dasar-dasar ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendalaman. Nah, setelah anak-anak atau murid-murid menyelesaikan pendidikannya di maktab atau kutab ini, mereka akan para pelajar ini akan perdalam ilmunya dengan pergi ke luar daerah atau ke masjid-masjid. Bahkan ada juga yang datang ke rumah guru gitu. Adapun untuk anak penguasa atau anak-anak yang orang tuanya itu memiliki kekuasaan gitu, berlangsung di istana atau di rumahnya dengan cara memanggil gurunya untuk datang ke rumah. Jadi seperti kayak homeschooling ya kalau sekarang itu. Nah, selain itu, pada masa Daulah Abbasiyah ini berdiri juga perpustakaan. Nah, perpustakaan ini dijadikan sebagai universitas atau perguruan tinggi. Kenapa jadikan universitas atau universitas? Karena di perpustakaan ini ada tempat kitab-kitab yang banyak sekali pastinya. Kemudian di perpustakaan ini diisi oleh orang-orang yang membaca atau orang-orang yang mencari ilmu serta berdiskusi. Nah, lembaga pendidikan ini terus mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ada madrasah. Nah, pelopor pertama dari madrasah ini ialah Perdana Menteri Nizamul Muluk yang memerintah pada masa atau pada tahun 456 sampai 485 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Darul Hikmah. Nah, Darul Hikmah ini adalah universitas atau perguruan tinggi yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan disempurnakan oleh anaknya yang bernama Ma'mun, di mana dalamnya ini berisi tentang cabang atau berisi ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, sejarah, filsafat, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Nah, Bait al-Hikmah ini dibangun oleh Khalifah al-Ma'mun yang berisi perpustakaan dan berkembang menjadi kegiatan studi dan penelitian. Jadi di Bait al-Hikmah ini adalah tempat mencetaknya para ilmuwan-ilmuwan yang berkompeten seperti itu. Nah, jadi pembelajaran kita cukup sampai sini. Kalian silahkan menjawab soal seperti biasa. Jangan sampai
keluar dari jamnya ya, kalau bisa. Kalau misalnya ada masalah silahkan hubungi ibu saja. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan administrasi pemerintahan, kemudian militer, dan kebijakan politik. Jadi kalian silahkan baca-baca terlebih dahulu untuk minggu depan. Adapun kesimpulannya pada hari ini ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang pengetahuan atau ilmu pengetahuan, kemudian ada kemajuan ilmu agama Islam atau pengetahuan Islam, dan yang ketiga adalah kemajuan di bidang pendidikan. Nah, di bidang ilmu pengetahuan tadi seperti Ibu jelaskan ada beberapa cabang ilmu yang mengalami perkembangan seperti ada kedokteran, filsafat, kimia, matematika, kemudian ada astronomi gitu. Untuk di bidang atau ilmu agama Islam atau pengetahuan Islam itu ada hadis, kemudian ada tafsir, ada fikih, ada filsafat Islam, kemudian ada tasawuf dan sejarah. Nah, yang terakhir kemajuan di bidang ilmu pendidikan itu lembaga pendidikannya dulu tuh cuma 2, kemudian mengalami perkembangan menjadi 3, yaitu madrasah, Darul Hikmah, dan Bait Al-Hikmah. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat belajar, silahkan dibaca-baca lagi di LKS-nya ataupun di sumber buku lainnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.